Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang sebuah mahakarya itu bisa berawal dari angan-angan. Dari hal yang sebelumnya nggak pernah ada, lalu kita bayangkan jadi sesuatu yang berbeda. Tapi gimana kalau seandainya angan-angan itu kemudian untuk merubah dari yang sebelumnya sebetulnya udah sebuah mahakarya jadi lebih tinggi lagi, jadi lebih liar lagi. Itulah yang menjadi konsep awal development Bugatti Bolide. Yang saya yakin Batman pun akan minder ketika membandingkan Batmobilnya dengan hypercar yang satu ini. Nah, di video kali ini saya akan ajak kalian untuk gibahin sebuah mobil track only asal Prancis, yaitu Bugatti Bolide. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan like dulu, supaya Talkomotif bisa terus kasih konten edutainment seputar dunia mobil yang spesial cuma buat kamu. Buat saya pribadi dan mungkin beberapa dari kalian juga sempat merasakan hal yang sama waktu awal lihat Bugatti Bolide yang sempat mengira ini adalah hypercar buatan merek indie nih, yang kadang suka bikin mobil dengan desain yang penting ekstrim gitu. Buat kita yang biasa lihat berbagai line up-nya Bugatti sebelumnya pasti pangling, tapi horseshoe grille-nya jadi pengingat buat kita kalau Bolide adalah bagian dari keluarga besar Bugatti. Bugatti menawarkan track-only hypercar dengan siluet desain yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Hal ini bisa dimaklumin sih, karena untuk memenuhi kebutuhan konstruksi ringan dan aerodinamika tipikal sebuah track-only hypercar. Tema utama yang dipakai Bugatti untuk mendesain Bolide adalah Graphics X. Apa maksudnya? Bukan karena desainernya penggemar dari anime Samurai X, tapi karena sifat dari Bolide yang cukup eksperimental. Dan mereka juga mengaplikasikan bentuk X ini di headlampnya, yang bikin jadi agak mirip sama mobil balap klasik zaman dulu, termasuk milik mereka sendiri, yaitu Bugatti GP Racing Cars. Pada saat mendesain Bolide, prinsip yang digunakan oleh Bugatti adalah form following performance. Setiap bentuk dan detail desainnya harus mengikuti pertimbangan performanya. Jadi kalau ada detail estetika yang ternyata nggak kasih improvement di performanya, apalagi malah menurunkan performanya, maka harus ditinggalin. Sebagaimana track-only hypercar lainnya, aspek aliran udara atau aerodinamika jadi satu faktor penting yang harus dikulik semaksimal mungkin. Hasil dari kulikan Bugatti di Bolide adalah adjustable front splitter, adjustable rear wing, rear diffuser berlapis 3, dan inflatable bubbles di atas air intake-nya yang berfungsi untuk mencegah terbentuknya turbulensi yang dapat mengganggu terbentuknya downforce di rear wing-nya. Ini fiturnya cukup unik sih, dan saya baru pertama kali lihat fitur ini. Dan sekilas, fitur inflatable bubbles-nya ini jadi mengingatkan saya dengan mainan Pop-It anak saya gitu ya. Winkelmann, sang CEO dari Bugatti, cerita gimana dia nge-briefing tim development-nya sebelum mulai mendesain Bolide. Dia cuma menyampaikan sebuah andai-andai ke timnya. What if? Gimana kalau seandainya mesin yang mereka punya saat ini dipasangkan ke sebuah mobil yang jauh lebih ringan dari Chiron? Pertanyaan inilah yang memotivasi tim development Bugatti untuk membangun sebuah track-only hypercar yang lebih berorientasi pada bobotnya. Bisa dipahamin sih kalau mereka lebih fokus ke bobot, karena pada dasarnya kan mesin mereka sendiri juga udah cukup powerful ya. Palingan cuma butuh kulikan dikit lah biar agak beda sama Chiron standar. Salah satu part yang di-highlight oleh tim engineeringnya adalah push rod yang ada di suspensi depannya. Part ini dicetak menggunakan material titanium dengan bobot totalnya hanya seberat 100 gram aja. Tapi part yang cuma seringan 100 gram ini baru bisa rusak atau patah dengan tekanan sebesar 3,7 ton. Saya nggak tahu prinsip fisika di belakangnya, tapi kedengarannya sangat advance aja gitu.
Kombinasi antara performa mesin andalan Bugatti dengan bobot mobil yang lebih ringan menghasilkan power to weight ratio sebesar 1,48 alias lebih dari 1. Yang mana kalau saya nggak salah, semakin besar angka rasionya menggambarkan semakin tinggi performa mobilnya. Sebagai pembanding, Koenigsegg 11 dan CC850 memiliki power to weight ratio di angka 1 pas. Mesin yang dipakai di bolid sebetulnya punya kesamaan tujuan dengan penggunaan di Bugatti Mistral. Kedua mobil ini ditujukan sebagai seri pamungkas dari mesin W16 milik mereka. Bedanya kalau di bolid, penggunaan mesin ini lebih dimaksimalkan lagi dengan kombinasi diet ketat pada bobot total kendaraannya demi mendapatkan power to weight ratio yang lebih dominan lagi. Dari riset yang saya lakukan sebelumnya, sebetulnya nggak ada info terkait kesamaan atau perbedaan konfigurasi teknis mesin W16 di bolid dengan seri Chiron reguler lainnya. Tapi tetap secara angka, ternyata beda. Masih lebih dominan di bolid. Sekedar pengingat, konfigurasi mesin yang dipakai bolid dan juga berbagai seri Chiron lainnya, yaitu berukuran 8000 cc, W16, quad turbo. Kita coba compare dengan mesin yang dipakai oleh Chiron Super Sport 300 Plus yang mereka pakai buat mencatat top speed 300 mil per jam. Di bolid, dengan konfigurasi mesin yang sepertinya sama, mampu menghasilkan total output tenaga hingga 1825 horsepower, yang mana lebih tinggi hingga 245 horsepower. Sedangkan total torsi bolid mencapai 1850 Nm. Terkait total tenaga, Bugatti memang ada menyinggung adanya perbedaan output, tergantung jenis bahan bakar yang digunakan. Jika bolid dipacu menggunakan bensin oktan 98, maka besaran total outputnya akan sama dengan milik Super Sport. Dan total output sebesar 1800 plus horsepower baru bisa dicapai kalau menggunakan bahan bakar dengan oktan yang lebih tinggi lagi. Lalu seberapa ringannya bolid? Regular Chiron itu bobot totalnya sekitar 1,9 mepet 2 ton lah. Sedangkan bobot total bolid hanya sekitar 1,4 ton aja. Nah, dengan performa dan total bobot seperti yang sudah saya sebutkan tadi dan juga power to weight ratio di atas angka 1, seberapa impresif sih performanya bolid? Sayangnya, karena belum ada unit produksi yang di-deliver dan juga karena sepertinya Bugatti juga nggak memanfaatkan unit prototipenya untuk kebutuhan pemecahan rekor apapun, makanya sampai video ini saya buat, belum ada official record apapun yang dicatatkan oleh bolid. Tapi Bugatti berhasil membuat sebuah estimasi catatan waktu berdasarkan simulasi komputer. Hasil simulasinya menunjukkan bolid bisa melibas Nürburgring kurang dari 5,5 menit, 5,5 menit lah ya. Dan juga sedikit lebih dari 3 menit untuk melibas satu lap di sirkuit Le Mans. Sebagai konteks perbandingan, Ferrari 499P Hypercar yang ikut balap Le Mans butuh waktu sekitar 15 detik lebih lambat untuk melibas satu lap di sirkuit yang sama. Oh iya, sebagaimana seri Bugatti lainnya, bolid juga bekerja sama dengan pabrikan ban Michelin untuk menyediakan slick tire selebar 340 mm di depan dan 400 mm di belakang. Nah, itulah tadi beberapa hal menarik tentang Bugatti bolid. Sebuah track only Bugatti yang dijamin bisa bikin Batman ngupeng dan ikutan antri buat SPK buat gantiin Batmobilnya. Oke, sebagai penutup, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Dan sampai ketemu lagi di video monolog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.